Halo guys, apa kabar dan selamat datang kembali di channel YouTube aku. Berbicara mengenai negara kita, yaitu negara Indonesia, banyak hal yang bisa kita bahas. Dimulai dari sejarah, penduduk, sumber daya alam, sumber daya manusia, tempat wisata, dan lain sebagainya. Hal yang menarik untuk kita bahas juga yaitu mengenai budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia. Apalagi dengan kondisi letak geografis Indonesia yang juga merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih sekitar 17.580 pulau, menjadikan Indonesia memiliki beragam budaya dan juga adat istiadat yang berkembang. Dan juga berbicara tentang budaya yang ada di Indonesia, khususnya itu di setiap agama itu pasti memiliki budayanya atau kebiasaannya masing-masing, tidak terkecuali agama Islam, karena di Indonesia sendiri adalah negara dengan populasi penduduk muslim terbanyak di dunia. Ini sesuai dengan laporan The Royal Islamic Study Center atau RISCC mencatat bahwa sekitar 231,6 juta atau sekitar 86,7% dari masyarakat Indonesia itu merupakan atau menganut agama Islam atau Muslim. Nah, dan kita sebagai Muslim pasti tahu apa yang dimaksud dengan puasa atau saum, di mana puasa atau saum ini merupakan sebuah kewajiban bagi umat Muslim dan bagi kita umat Muslim untuk bisa menahan lapar, menahan haus, dan juga menahan nafsu selama kurang lebih kita itu berpuasa dari terbitnya matahari sampai tenggelam matahari, atau kalau di Indonesia sendiri itu 12 jam lamanya. Dan pada saat kita berpuasa, banyak hal-hal atau banyak kebiasaan-kebiasaan sering muncul nih di bulan puasa ini. Seperti kita mengenal salah satunya itu adalah ngabuburit. Nah, buat teman-teman semuanya, siapa nih di sini yang suka ngabuburit? Ada nggak? Coba ayo acungkan tangan, atau boleh di kolom komentar. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang budaya ngabuburit di bulan puasa. Oke guys, jadi pembahasan yang pertama itu adalah sejarah atau asal muasal ngabuburit. Sejarah ngabuburit. Jadi ngabuburit sendiri berasal dari bahasa Sunda yang artinya itu ngalantung ngadaguan burit atau bersantai menunggu sore, karena dalam kamus Sunda sendiri burit itu berarti sore, seperti itu. Dan ngabuburit itu diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk menunggu datangnya sore atau malam hari. Nah, asal pertama ngabuburit ini memang tidak tercatat secara jelas muncul pada tahun berapa, dan juga mulai berkembang itu mulai tahun berapa. Tetapi menurut catatan, ngabuburit sendiri memang sudah ada sejak ratusan tahun lalu, karena pada dasarnya ngabuburit ini juga merupakan kegiatan alamiah yang dilakukan oleh sebagian umat Muslim, yang dilakukan saat menunggu buka puasa dengan melakukan aktivitas seperti itu. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan yang dikatakan oleh guru besar antropologi Universitas Gadjah Mada Indonesia, yaitu Bapak Hedi Sri Amir Saputra. Nah, beliau juga mengatakan bahwa ngabuburit ini memang tidak hanya ada di Indonesia, tetapi ada di negara-negara lain. Hanya penyebutannya saja yang berbeda.
karena ngabuburit sendiri itu kan muncul seperti kan yang tadi saya sudah jelaskan, muncul secara alamiah gitu kan ya. Dan ngabuburit juga sebenarnya pada awalnya itu istilah yang digunakan orang tua kepada anak-anak gitu, kepada anak-anak di mana agar anak-anaknya itu memang bisa tidak terasa puasanya gitu. Biasanya itu untuk anak-anak yang memang baru belajar berpuasa. Lalu selanjutnya itu ada aktivitas yang biasa dilakukan dalam ngabuburit. Nah, untuk aktivitas yang bisa dilakukan ngabuburit sendiri seperti yang barusan tergambar di video itu merupakan sebuah suasana lah ya, bisa dibilang suasana dalam ngabuburit. Nah, di sini adapun aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan dalam ngabuburit. Yang pertama, anak-anak. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri biasanya itu menghabiskan waktu ngabuburit itu dengan bermain nih teman-teman. Bermain ya, seperti namanya anak ya, namanya anak pastinya itu bermain gitu ya. Jadi biasanya mereka itu dalam menunggu waktu berbuka puasa bermain bersama teman-teman. Bermain bersama teman-teman, entah bermain permainan tradisional seperti congklak atau mungkin layangan, karena biasanya juga di musim puasa kalau di daerah saya sendiri itu musim layangan biasanya seperti itu. Atau mungkin di era gadget sekarang ini mungkin anak-anak lebih sering ngabuburit dengan bermain gadget atau bermain game online seperti itu. Lalu aktivitas yang biasanya dilakukan yang kedua itu yaitu adalah berjalan-jalan gitu, berjalan-jalan mengelilingi kota sambil bercerita kita sahabat setia. No, itu lagu. Oke, jadi aktivitas yang kedua jalan-jalan ya. Jadi biasanya itu jalan-jalan nih, eh, jalan-jalan bersama teman-teman atau bersama keluarga gitu kan. Ya keliling-keliling kampung atau keliling kota, bisa jalan kaki atau naik motor gitu kan. Sehingga waktu untuk buka puasa menjadi tidak terasa. Lalu aktivitas selanjutnya itu adalah dengan membeli takjil. Nah, kayaknya teman-teman semuanya, penonton semuanya kayaknya lebih sering nih membeli takjil sambil ngabuburit gitu. Karena membeli takjil sendiri itu merupakan aktivitas yang menyenangkan ya gitu. Tapi ingat ya teman-teman, saat kita membeli takjil itu jangan sampai kita kalap atau lapar mata gitu, karena biasanya kan karena kita sudah berpuasa gitu kan kurang lebih mungkin ya 7 sampai 8 jam gitu. Jadi saat kita lihat makanan, aduh kayaknya enak tuh, buka pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, lihat es buah mau, lihat gorengan mau, lihat apalagi, lihat misalkan dorayaki mau, papeda mau, lihat telur gulung mau, semuanya dibeli gitu. Dan nanti saat buka puasa adanya kekenyangan. Jadi jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi belilah sesuai memang sesuai dengan keinginan dan juga kapasitas perut pastinya gitu. Lalu aktivitas yang ketiga yang biasanya dilakukan keempat ya, keempat dalam ngabuburit, yaitu kalau misalkan ibu-ibu itu pastinya kebanyakan memasak gitu kan, menyiapkan menu untuk berbuka puasa di rumahnya hari ini gitu. Jadi kalau ibu-ibu pastinya memasak ya, karena ya kan ibu-ibu itu biasanya itu pasti mikirkan akan buka puasa dengan apa gitu, menyajikan apa untuk keluarganya. Itu pun bisa dijadikan aktivitas untuk ngabuburit. Dan biasanya itu untuk aktivitas
kelima yang bisa dilakukan untuk ngabuburit yaitu adalah dengan tadarus Al-Quran ataupun tadarus di masjid. Nah, jadi untuk sebagian orang gitu ya, terlebih lagi orang tua biasanya itu menghabiskan waktu ngabuburit itu dengan bertadarus Al-Quran maupun bertadarus di masjid gitu. Tapi apapun itu aktivitasnya tidak masalah gitu kan ya, selama itu memang masih bersifat atau bernilai positif, jadi lakukan saja apa yang memang teman-teman inginkan dan senangi untuk bisa menunggu waktu berbuka puasa gitu, khususnya dalam ngabuburit ini. Oke. Lalu selanjutnya itu ada manfaat dari ngabuburit. Nah, jadi ada beberapa manfaat dari ngabuburit ini. Yang pertama itu adalah membuat puasa tidak terasa gitu, karena dengan ngabuburit itu kan biasanya kan kita melakukan sebuah aktivitas sehingga kita tidak kayak ngeliat jam terus kayak jam berapa jam lagi buka puasa gitu. Biasanya itu kita akan happy atau akan senang gitu, akan mau aktivitas mengalir begitu saja, sehingga biasanya waktu itu tidak terasa mengalir begitu saja dan tiba-tiba udah buka aja teman-teman. Lalu yang selanjutnya itu ada menghilangkan stres ya teman-teman. Jadi mungkin buat sebagian teman-teman atau penonton semuanya, berpuasa itu kan biasanya kan kebanyakan itu kan kita berdiam diri di rumah gitu kan ya, apalagi di kondisi pandemi ini. Jadi ngabuburit ini sebenarnya bisa juga dijadikan aktivitas yang bisa menghilangkan stres gitu. Kita bisa refreshing keluar, berinteraksi dengan orang, melihat orang-orang gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu manfaat selanjutnya itu adalah bertemu teman baru. Nah, terkadang di saat ngabuburit itu kita bisa bertemu dengan kawan baru atau teman baru. Misalkan yaitu kita ngabuburit di sebuah alun-alun kota gitu, atau mungkin di sebuah lapangan gitu. Dan biasanya itu kan ada nih yang ngabuburit itu juga nih dengan kayak kumpul-kumpul komunitas, entah itu misalnya komunitas hewan atau komunitas penyuka misalkan robot ya, atau mungkin penyuka permainan apa gitu. Biasanya itu akan berkumpul juga saat ngabuburit, dan bisa jadi bisa jadi juga kita itu tertarik dan mendapatkan teman baru saat ngabuburit. Lalu manfaat yang terakhir itu adalah menambah wawasan baru. Nah, menambah wawasan baru ini kenapa? Karena memang seperti yang sudah dijelaskan di poin tadi ketika itu kan kita bisa bertemu dengan teman baru, di mana kita itu bisa bertukar pikiran, bisa sharing juga, sehingga kita akan menambah wawasan baru seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun tutur kata, dan terima kasih buat yang udah nonton video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe di channel ini. Dan kalau kalian suka juga video ini, kalian tekan tombol like-nya. Oke? Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.